Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakangan ini Infinix baru aja merilis dua seri Zero terbaru mereka, yaitu Zero 20 dan juga Zero 20 Ultra. Yang saya sangat terkejut sebenarnya itu adalah seri yang ultranya. Tapi kalau dari segi harga, saya malah terpicut dan kaget dengan Infinix Zero 20 ini, yang bisa dibilang harganya di bawah harga pasar. Kalau kita lihat dari segi desain, HP ini tuh udah kayak HP 5-6 jutaan yang memiliki bahasa desain keren gitu dan futuristik. Apalagi kerasa elegan banget saat digenggam. Soalnya bagian belakangnya ini bertekstur doff dengan materialnya polikarbonat, yang dimana polikarbonatnya ini bener-bener solid banget. Yang paling keren yang membuat HP ini keren gak cuma dari segi desainnya aja, tapi dari segi konfigurasi kameranya nih, yang triple kamera, yang nantinya kita bakalan bahas ya teman-teman di akhir video. Tapi banyak orang yang salfok dengan tulisan Zero-nya ini, soalnya mirip banget dengan fontnya brand prosesor ternama yaitu AMD. Untuk framenya sendiri Disney udah bener-bener mengotak, yang menurut saya ini ciamik banget. Soalnya framenya ini kerasa premium banget, layaknya HP flagship. Bahkan saya bandingkan dengan frame iPhone 13 Pro dan rasanya itu hampir sama loh. Nah, kuncinya itu ada di bagian material frame HP ini, yang kalau kita lihat HP-HP di kelas harga yang sama untuk framenya itu berbahan plastik, jadi kerasa biasa aja. Namun HP ini tuh uniknya berbahan seperti metal yang kerasa premium. Ini entah metal atau plastik sih, tapi kalau kita pencet-pencet alias kita ketok-ketok itu kerasa solid sih. Lalu buat kelengkapan portnya sendiri, di bagian bawah di sini ada lubang speaker jack 3,5 mm dan juga ada lubang USB Type-C. Di bagian kanan di sini ada tombol power beserta fingerprint juga, ada tombol volume up and down. Di bagian atas polosan cuman ada lubang speaker aja, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa menampung triple slot. Beralih ke bagian sisi layar nih, yang nggak kalah uniknya. Memang desain layar dari HP ini tuh pakai desain water drop display yang menjadi problem bagi saya. Tapi menurut saya kok bagus ya desain water drop display dipasang di Infinix Zero 20. Soalnya tidak menggunakan desain water drop 2019 ke bawah, melainkan Disney menggunakan desain layar water U yang membuat kesan elegan saat melihat layar dari HP ini. Lalu buat panelnya sendiri Disney udah bukan main-main, pakai panel AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Ukurannya sendiri udah 6,7 inch dengan resolusi Full HD+. Buat secara spesifikasi udah oke banget lah buat harga sekelasnya. Nonton film warnanya kelihatan oke dengan detailnya yang kelihatan tajam dengan resolusinya Full HD+. Main game pun juga kerasa nyaman nih karena ukurannya yang cukup besar, tapi kekurangan layar Infinix itu seperti biasa, cuma bisa ditot sampai 5 jari aja. Ini mungkin PR banget sih ya buat Infinix, buat meningkatkan kualitas layarnya agar bisa ditot sampai 10 jari sekaligus. Tapi yang Zero Ultra bisa sampai 10 jari sekaligus loh. Beralih ke bagian performa nih, SoC yang dipakai HP ini tuh dia pakai Helio G99 dengan pabrikasi 6 nanometer, yang dimana SoC ini adalah SoC terbaik dengan seri G yang saya review sejauh ini. Soalnya bisa dibilang SoC ini improve-nya itu cukup lumayan banyak nih dari segi efisiensi daya, temperatur, sampai dengan ke performa. Skor tentunya sendiri HP ini tuh dapat di angka 370 ribuan, yang dimana skornya ini cukup lumayan tinggi, hampir menyentuh di angka 400 ribuan. Nah, memang kalau kita lihat dengan Helio G96 alias SoC Helio G sebelumnya ya teman-teman, perbedaan performanya itu memang tidak terlalu signifikan. Tapi kalau dari segi temperatur ini sangat oke banget perubahannya. Main game Mobile Legends aja dengan settingan rata kanan selama 30 menitan, FPS yang didapat itu di angka 60 FPS dan ini stabil banget. Dengan temperaturnya itu cuma di angka 39 derajat Celcius dengan menggunakan WiFi only, dan temperatur ruangan itu sekitaran ya 24 derajat Celcius. Lalu di sini buat main game Genshin Impact dengan settingan low 60 FPS selama 30 menitan. Temperatur HP ini tuh di angka 44 derajat Celcius, yang menurut saya ini adem banget sih bisa dikatakan, bahkan bisa lebih adem daripada Helio G96. Mantap lah, MediaTek improve-nya makin keren makin kesini. Oh ya, satu lagi nih, untuk masalah giroskop gimana? Yap, untuk masalah giroskop HP itu lancar banget. Jadi buat kalian yang sering main game PUBG Mobile, udah nggak usah diragukan lagi untuk masalah giroskop dari HP ini. Overall secara performa Helio G99 udah enak banget. Ya memang performanya hampir sama seperti Helio G96 alias SoC sebelumnya.
Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi kenyamanan sangat nyaman karena memang bener-bener efisien banget nih di SoC yang satu ini. Nah, ngomongin efisiensi pasti ada dong kaitannya dengan baterai. Oke, kapasitas baterai HP ini tuh memang tidak besar-besar banget karena cuma 4500 mAh aja. Kapasitas yang standar kalau menurut saya dengan dukungan fast charging 45 watt. Buat SoC-nya sendiri, HP ini secara kapasitas baterai kalau udah penggunaan ringan aja bisa bertahan seharian penuh, yaitu 10-11 jam. Tapi kalau buat main game nonstop seperti main game Mobile Legends selama 30 menitan, baterai HP ini tuh berkurang sekitaran 16%. Memang agak sedikit boros, tapi ini kita bisa maklumin karena kapasitasnya yang 4500 mAh aja. Lanjut ke bagian yang paling seru, yaitu masalah kamera. Soalnya HP ini tuh mengantongi resolusi tinggi yaitu 108 megapiksel untuk HP seharga 3 jutaan. Nah, pertanyaannya, Apakah kameranya ini gimmick belakang aja? jawabannya nggak bisa dibilang gimmick juga sih ya, soalnya hasilnya kelihatan detail dan tajam. Buat ukuran fotonya juga kelihatan besar nih kalau misalkan kita menggunakan mode 108 megapiksel. Tapi secara keseluruhan dari segi kamera, Infinix cukup banyak nih improvementnya. Yang tadinya kameranya itu biasa aja, tapi makin kesini makin oke nih. Kalau misalkan kita lihat detailnya mantep dan warnanya kelihatan oke karena tidak terlalu oversaturated. Dan dynamic-nya juga kelihatan oke nih, terutama bagian awannya kalau misalkan kita perhatikan masih kelihatan jelas. Dan mungkin selebihnya bisa kalian nilai aja nih untuk masalah hasil kamera dari Infinix Giro 20. Oke, jadi ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Infinix Giro 20 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya stabil ya teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat, coba kalau misalkan kita ajak jalan ya, hasilnya stabil sih. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian lihat ya, cukup stabil hasilnya. Yap, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Giro 20 di resolusi Full HD Plus. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Wow, cukup silau matahari pagi ini guys. Tapi yang jelas hasilnya cukup stabil kalau kita lihat. Ya mungkin bisa kalian nilai sendiri aja ya. Fitur lainnya seperti biasa HP ini tuh ada NFC ya teman-teman pastinya, terus juga dual stereo speaker. Cuman yang saya sayangin dari HP ini tuh masalah getarannya, yaitu haptic. Hapticnya ini masih seperti HP 1-2 jutaan, tidak seperti HP 3 jutaan yang hapticnya itu enak banget untuk masalah getarannya ya. Dan HP ini tuh kerasa biasa aja kalau menurut saya. Kesimpulannya, bisa dibilang Infinix Giro 20 ini menjadi salah satu HP 3 jutaan terbaik untuk saat ini kalau menurut saya. Soalnya spesifikasi yang diberikan ini udah ciamik banget, terutama untuk masalah performa nih, yang pakai Helio G99. Layarnya juga udah pakai panel AMOLED 90Hz dan kameranya 108 megapiksel. Jadi untuk masalah harga bisa dibilang ini fantastik banget dengan spesifikasi yang diberikan. Ini nggak salah nih, by the way, Infinix ngasih harga segini. Oh ya, buat warnanya sendiri, di sini Infinix Giro 20 memiliki 3 varian warna nih. Yang pertama adalah Space Green, terus juga Glitter Gold, dan juga yang satu lagi Green Fantasy. Nah, kalau saya ini yang warna Space Green yang kelihatannya itu kalem dan adem sih ya. Cuman untuk masalah warna bisa kalian pilih aja sesuai dengan selera. Tapi secara keseluruhan HP ini tuh oke banget lah buat dipakai di tahun 2022, mungkin 2023 mendatang juga karena spesifikasi yang diberikan ini udah oke banget dan harganya ya, harganya cuma 3 jutaan aja. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengennya DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, a goodbye. Makin kesini desain makin cakep nih. Ini nggak rugi nih ngedesain HP sebagus ini. Infinix kadang-kadang Infinix